Oke, saudaraku semuanya, selamat bergabung. Bagi yang baru bergabung, salam, salam sehat, sukacita selalu. Salam dari tanah Papua. Tuhan Yesus mengasihi, menyertai, memberkati kita. Babi muncul lagi, ya. Babi itu enak. Ya, daging babi itu enak, Bang Syahrul ya. Namanya Syahrul ya. Orang Islam, agamanya Islam. Dia bilang babi muncul lagi. Namanya Bang Syahrul, ini pasti orang Aceh. Dulu orang Aceh ngamuk-ngamuk ke saya gara-gara saya pakai nama Aceh. Sekarang saya tidak pakai lagi nama Aceh, orang Aceh juga masih ngamuk. Yang murtad karena otaknya koslet. Yang kalau murtad, preh murtad. Ente long sepil tidak ada orang Aceh yang kamu murtad. Preh, bata bawa ente. Mengatihah habah. Mengatihah habah supaya kalian terbuka pikiran kalian, terbuka mata kalian, terbuka mulut kalian. Suatu saat saya akan spill orang-orang Aceh yang sudah murtad. Ya, siapa saja orang Aceh yang sudah murtad, dari mana saja berasal, kampungnya di mana, daerah mana, desa mana, kecamatan mana. Saya akan spill mereka. Rame dah orang Aceh murtad, percaya kepada Yesus. Haleluya. Sekali Yesus selamanya Yesus. Ya, sekali Yesus selamanya Yesus. Dunia ini butuh Yesus. Kamu butuh Yesus, saya butuh Yesus, dan kita semua butuh Yesus. Tidak mau tahu kamu berasal dari mana. Ya, you mau berasal dari mana? You butuh Yesus. Tidak bisa dirimu tolak Yesus. Yesus begitu mengasihimu, saudaraku. Ya, Yesus begitu mengasihimu. Dunia ini butuh Yesus. Bukan saja manusia butuh Yesus, tapi dunia butuh Yesus. Suku apapun di dunia ini butuh Yesus. Butuh Yesus. Kalau Anda tidak percaya kepada Dia, maka kata-kata Anda itu seperti kata-kata orang-orang yang ada di bawah ini, Bapak Ibu ya, yang tidak seiman dengan kita. Bang Olo, terima kasih Bang Olo. Salam dari Papua, tanah Injil ya. Papua tanah Injil. Bang Olo, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati selalu. Kanovi, Bang Emrin, terima kasih. Anilahi lampu kolumu. Ya, debat kabur. Tidak ada yang kabur. Saya tidak pernah kabur debat. Ya, saya debat tidak pernah kabur. Ustadz boleh kalian undang kemari, kita debat. Tapi harus berani debat dua arah. Yo bang Ampun, long di Papua aja no bang, di Jayapura. Hana tatuso, ebo banta bobo. Rametat Zaidar letat urang Aceh ka murtad. Lewat lung urang Aceh seble, lewat saya orang Aceh banyak sekali yang murtad. Cuma saya belum spill ya. Saya belum spill. Nanti saya akan tunjukkan ke media satu-satu. Siap Bang Ampun, terima kasih Bang Ampun. Terima kasih Bang Abed Baros. Bang Abed, terima kasih. Hidup yang di Aceh, Bang Bagus, terima kasih. Wow, Pak Nurat, thank you. Tuhan Yesus memberkati selalu. Oh siap, Papa Kevin. Nanti kita bisa. Ya, orang Aceh semua yang naik. Benar Kak Eli. Aceh Serambi Kristen. Haleluya. Tuhan Yesus baik, saudara ya. Sulawesi diberkati, amin. Sulawesi diberkati, Indonesia di bagian timur diberkati, Indonesia bagian barat diberkati. Indonesia diberkati Tuhan. Aceh murtad, amin. Terima kasih Bu Purnama, Tuhan Yesus memberkati. Hana Tatuso. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati semuanya ya. Ini ramai kapiuh ke dihigamahai hana piuh. Segelam le orang murtad le hana piuh. Saya tidak akan berhenti sebelum banyak orang murtad. Ini Bapak Ibu, ada orang yang suruh berhenti saya ya. Berhenti penginjilan ya. Ini saya sematkan dia.
Saya sudah sematkan 1207. Dia tulis Kapiuh Kedih Gamhai. Artinya berhenti. Berhentilah. Saya bilang selama saya masih bernafas, selama saya masih sehat, selama masih ada kesempatan, selama itu saya pergunakan untuk penginjilan. Hidup saya, kesehatan saya pergunakan untuk pelayanan. Saya pergunakan untuk kesaksian, saya pergunakan untuk bersaksi, saya pergunakan untuk memberitakan Injil. Itu hidup saya. Sebagaimana dalam pujian dikatakan, hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bang Martin, terima kasih abangku. Bang Martin, salam dari Papua, Bang. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih sehat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Bang Martin, sehat selalu Bang Martin. Bang Martin sekarang tugas di mana Bang? Lagi di Jambi kah atau Abang lagi di Lampung? Bang Martin. Foto Yesus siapa pertama yang potret? Tidak ada yang potret. Foto yang beredar di media sosial dan foto-foto yang dilihat itu adalah karya seni yang dibikin oleh seseorang. Saya lupa siapa namanya. Ya, saya lupa siapa nama yang bikin, yang gambar foto itu. Nah, itu karya seni. Di dalam kekristenan bebas, you mau foto siapapun itu tidak ada yang larang. Ya, yang paling penting adalah bagaimana Yesus itu bagi kita. Siapa Yesus itu bagi kita? Itu yang paling penting. Kau mata ngaju nak kumah ke? Danden, ya. Danden bilang, orang Aceh ini, orang Matang Gelupang 2, dia bilang pulang ke Matang biar saya mati katanya. Nah, kemarin saya pulang ke Matang, saya makan sate matang. Bang Martin, thank you Bang. Saya makan sate matang di Matang Gelupang 2. Hidup nyawa itu di tangan Tuhan, bukan di tangan kalian nyawa. Ya, jangan marah-marah. Saya sudah masuk agama Kristen, apa yang membuat kalian marah? Nanti satu-satu orang Aceh yang Kristen saya tunjukkan. Ada saatnya nanti, ya, ada saatnya. Aceh mana, kampungnya mana, sudah berapa orang Aceh yang sudah masuk Kristen? Nanti saya tunjukkan. Sibuk nge-typing Pegah Draw Cinta Kasih. Oh, harus baca. Typing harus baca. Pulang typing urang Aceh. Amin Bang Martin, terima kasih doanya Bang. Sekarang saya lagi di Jayapura Bang. Bang Martin sehat-sehat ya Bang ya. Sukses dalam segala hal Bang. Nazir, Aceh spill modus. Oh, tidak boleh spill. Tidak boleh spill. Selamat malam dari Papua Bapak. Wow, Bang Jenius Urwan, selamat malam. My brother Jenius, salam sehat selalu. Aceh diberkati Tuhan, amin. Aceh diberkati Tuhan Yesus. Haleluya. Semuanya diberkati oleh Tuhan ya. Terima kasih semuanya. Amin Bang Jack Sander. Tamang Kristen naik bipeng masuk Kristen nggak ada yang bayar. Justru kita hina ya, dihina kita masuk Kristen itu. Nah, jadi kalau kalian tidak sanggup dihina, jangan masuk Kristen. Saya masuk Kristen karena keselamatan, bukan karena uang. Saya menderita masuk Kristen. Awal-awal saya masuk Kristen sangat menderita. Tidak ada yang bayar masuk Kristen. Ya, tidak ada. Justru
orang yang keluar dari agama Kristen masuk ke agama satu itu, justru di agama satu itu yang dibayar. Yang tidak kerja itu tidak bisa makan, bro. Ya, yang tidak kerja tidak bisa makan. Kalian mengatakan yang masuk Kristen itu dibayar, sebenarnya kalian lagi menceritakan bagaimana keadaan agama kalian. Bapak punya topik, saya senang sekali. Oke, siap, abangku Bang Jenius. Terima kasih abang. Saya Bang Jenius Urwan, terima kasih. Besok kita jumpa lagi ya Bang Jenius ya. Bang Jenius, saya masih seminggu di Jayapura. Abang memanfaatkan kesempatan yang ada. Hari Sabtu nanti kita ada kegiatan. Bang Martin, terima kasih Bang. Amin, 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 amin. Betul. Berat anak modal udip. Ya, berat anak modal udip ya. Kapekile wakah tamang Kristennya dibayar. Urang Kristen yang tamang agama wakah yang dibayar. Tapi urang Islam tamang Kristen, si menderita. Si berat menderita. Amin, Kak Purnama. Kita lagi baca-baca typing orang Aceh ya. Kita lagi baca typing orang Aceh teman-teman ya. Mereka rindu sama saya. Seperti ini saya sematkan ya Bapak Ibu ya komentarnya. Saya tidak tahu namanya siapa, 123 ya. Profilnya perempuan muslimah. Profilnya perempuan muslimah Bapak Ibu. Tetapi tulisannya itu yang ada di dalam roknya di bawah-bawah. Tulisannya yang saya sematkan ini profilnya. Apa artinya itu Bang? Bahasanya sangat kasar, biasa ya. Oh siap, darah mucap. Darah mucap. Long sebarkan video-video drone bah. Kalau long sebarkan baba urang Kristen yang na di Medan. Wanyan pi tinggal minta info. Doa supaya bubagah menempe informasi. Darah mucap. Sehat-sehat sabi. Titin, Bu Titin jangan. Sama-sama darah mengucap. Saya balik lu telepon, balik abang-abang mandang. Pak I kah? Lung jamun tiga poh Pak I. Ya. Ya, kita bikin Aceh Serambi. Kita bikin Bapak Ibu Aceh ini serambinya Yerusalem. Bapak Ibu ketik amin ya. Yang orang-orang Kristen ketik amin ya. Yang orang-orang Kristen ketik amin. Kita buat Aceh Serambi Yerusalem. Amin. Sudah banyak yang ketik amin. Kita buat Aceh Serambi Yerusalem. Kita berdoa. Tidak ada yang mustahil. Doa orang benar besar kuasanya teman-teman. Doa orang benar itu besar sekali kuasanya. Sangat besar kuasa doa orang benar. Doa orang yang tidak benar, doa orang yang tidak kenal Tuhan, itu tidak akan dijawab oleh Tuhan. Bahkan sumpah serapah itu akan kembali kepada mereka. Buktinya sudah banyak. Betapa banyak orang-orang yang menghina Israel, yang mencaci maki Israel, yang sumpah serapah, yang mendoakan Israel. Israel aman, damai. Israel menjadi berkat. Ya, Israel tambah jaya. Sangat banyak negara-negara yang mengutuk Israel pada hancur, pada berantakan semua. Tetapi negara Arab yang membangun hubungan dengan Israel, makmur mereka. Jadi Bapak Ibu, sekarang benar-benar kita ini dikenal dari buahnya. Dan banyak orang Islam sekarang juga muak dengan agamanya.
Karena mereka juga sebenarnya pada dasarnya kalau mereka mau jujur, tapi mereka kan tidak mau jujur, tidak berani bicara sembarangan. Jadi diperhamba oleh agama. Dan agama ini tidak bisa membuat kita hidup berdampingan satu sama yang lain. Agama ini tidak bisa membuat kita mengasihi satu sama yang lain. Bahkan agama ini membuat kita terkotak-kotak. Sangat terkotak-kotak membuat kita agama ini. Nah, ini seperti rahmat ilahi ya. Namanya rahmat ilahi. Bagus, namanya bagus. Rahmat ilahi. Saya sudah sematkan. Dia bilang kafir laknatillah. Kafir dilaknat oleh Allah katanya. Kita lihat kenyataan yang ada. Kalau benar kafir itu dilaknat oleh Allah, sementara di dunia nyata orang kafir itu menjadi berkat bagi kalian. Kalian pergi kemana-mana itu buatan orang kafir semua. Tidak ada buatan Arab. Hanya 2 buatan Arab. Obat kuat dan minyak wangi. Yang lain nggak ada. Ya, buatan Arab hanya 2, obat kuat dan minyak wangi. Nah, jadi ketika mereka bilang kafir laknatillah, barang yang mereka pakai itu buatan kafir. TikTok yang mereka pakai itu buatan kafir. HP yang mereka pakai itu buatan kafir. Semua yang mereka nikmati itu buatan kafir. Bahkan para ustadz mereka, para pemuka agama mereka, ya, bertamasya ke negara kafir. Salah satunya Munzir Sitomorang. Munzir Sitomorang itu benci sekali sama orang kafir. Tetapi di sebuah ceramah Munzir Sitomorang, dia mengakui kehebatan orang kafir. Negara kafir itu diakui oleh Munzir Sitomorang. Terima kasih Bang Martin. Diakui sama Munzir Sitomorang, negara kafir. Begitu tertib negara kafir itu. Nah, itu Munzir Sitomorang. Jadi kita ini sebenarnya sudah diperhamba, diperbudak oleh agama. Para ustadz itu jalan-jalan ke negara kafir loh. Tidak ada ustadz jalan-jalan bertamasya ke negara Pakistan misalnya ya. Tidak ada para ustadz itu bertamasya ke negara Arab, ke Mesir misalnya untuk bertamasya. Enggak ada. Ke Turki misalnya untuk bertamasya. Tidak ada. Nah, tetapi justru bertamasya ke Amerika, ke Eropa, Inggris, Perancis. Itu saudaraku. Kenapa? Karena negara kafir itu enak dikunjungi. Negaranya tertib, aman, damai, tentram. Tetapi mereka selalu dibalut oleh agama, oleh para pemuka agama. Ya, oh mereka itu sengaja diberikan berkat masa di dunia ini. Mereka makmur di dunia ini. Itu adalah bela diri, saudaraku. Ya, itu bela diri. Bela diri itu. Sengaja supaya kita tidak mengeluh, supaya kita tidak bertanya sama Ustadz, kenapa ya negara kafir itu menjadi berkat? Lihat Singapura itu salah satu negara yang tidak peduli dengan agama. Makmur Singapura. Ya. Hebat Singapura. Ini banyak orang benci sama orang kafir. Di Malaysia itu rata-rata mereka bekerja sama orang kafir. Di Malaysia. Benci sama orang kafir tetapi kerja sama orang kafir, kerja sama orang kafir. Ini saudaraku. Kedengaran nggak suara saya? Dengar ya. Jadi jangan salah-salah minum obat, ya. Jangan salah-salah minum obat. Tak kerja, hana pilih agama. Bukan masalah kerja tidak pilih agama. Masalahnya adalah kalian selalu menghina kafir. Bahkan ada pemuka agama, saya tidak akan sebut namanya,
melarang orang untuk bersahabat dan berteman dengan orang kafir. Tetapi Bapak Ibu tidak pernah dengar ada ustadz, ada pemuka agama yang melarang kita, yang melarang kalian, yang melarang mereka untuk bekerja sama orang kafir. Tidak ada ustadz pemuka agama yang mengatakan jangan bekerja sama orang kafir. Tidak ada. Tetapi banyak ustadz mengatakan, pemuka agama mengatakan apa? Jangan bersahabat sama orang kafir. Takut. Imannya tipis. Tipis imannya. Ya, tipis banget. Karena dunia untuk kafir. Kalau memang dunia untuk kafir, ya kalian mati saja. Kenapa kalian belum mati? Nah, ini ada PR ini, RR ya Bapak Ibu, saya sematkan ya. Dia bilang dunia untuk kafir. Ini Bapak Ibu dicocok, didoktrin oleh pemuka agama. Saya juga dulu seperti itu. Saya bertanya, Ustadz, kenapa ya orang kafir itu hebat-hebat, jago-jago, mereka bla bla. Oh, dunia untuk orang kafir katanya. Loh, kalau dunia untuk orang kafir, kita ini ciptaan Tuhan, hamba Tuhan, Abdullah, hambanya Allah. Apakah kita tidak berhak tinggal di dunia ini? Nah, itu untuk membela diri, menghibur diri, saudara. Ya, teman-teman, itu semua untuk menghibur diri. Karena tidak bisa jawab, tidak ada alasan lagi, sehingga dibikinlah alasan, dunia untuk orang kafir. Kita juga sebenarnya bisa katakan hal yang sama. Tetapi antena kita tidak sependek mereka, Bapak Ibu, antena kita. Ya, antena kita itu tidak sependek mereka. Mereka sedikit-sedikit kafir diberikan kesenangan di dunia. Sedikit-sedikit kafir. Pas mati, ternyata mereka yang masuk neraka. Coba. Mereka selalu bilang kafir. Begitu mereka mati, sudah neraka Bapak Ibu. Setiap hari seperti Al-Hayat ya, Kak Sofi sering bilang, mereka selalu berdoa dua hal. Ya Allah ya Rabbi, jauhi saya dari siksa kubur dan api neraka. Tidak bisa. Tidak ada satupun pribadi yang bisa menjauhkan kita dari siksa kubur dan api neraka. Siksa kubur dan api neraka itu pasti menanti, menunggu. Pasti Anda rasakan siksa kubur dan api neraka. Itu pasti. Ya, siksa kubur dan api neraka pasti Anda rasakan. Tetapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang yang percaya kepada Yeshua HaMashiach, kepada firman yang hidup, terhindar dari api neraka, terhindar dari siksa kubur. Tidak ada orang Kristen yang ditanya oleh malaikat mungkar wa nangkir nantinya, siapa Rabbuka, siapa Tuhanmu. Tidak ditanya lagi. Malaikat dalam kubur tidak akan bertanya sama kami orang Kristen, siapa Tuhanmu. Karena malaikat tahu yang mati ini anak raja. Kita harus persiapkan tempat yang baik. Kita harus bawa ke tempat yang baik. Kita harus kasih tempat yang paling indah. Kenapa? Karena yang mati ini anak raja. Anak raja pulang, Bapak Ibu disambut. Ya, anak raja pulang, Bapak Ibu meriah. Di rumah Bapak itu sudah ditunggu oleh banyak orang. Karena anak raja yang meninggal. Nah, itu dia saudaraku. Makanya malaikat tidak bertanya lagi, siapa Tuhanmu. Malaikat juga tidak akan bertanya, ma ikhwanuka, siapa saudaramu. Malaikat sampai ke situ masih bertanya, siapa Tuhanmu. Apakah kita pernah berpikir bagaimana cara malaikat berbicara kepada mayat, sementara mayat itu tidak ada lagi roh di dalam tubuh si mayat tersebut. Katakanlah ada yang bilang tubuhnya itu dipukul. Bagaimana cara dipukul? Rohnya tidak ada lagi. Apanya yang dipukul? Rohnya kah yang dipukul atau tubuhnya yang dipukul? Nah, coba jawab. Coba jawab. Ketika Anda mati, tubuh Anda dikuburkan dalam tanah, ya. Roh Anda tidak ada lagi dalam tubuh Anda.
Nah, tubuh Anda dalam tanah itu sudah tidak ada roh lagi. Ketika dipukul, apakah tubuh yang sudah menjadi mayat itu masih terasa? Kalau masih terasa, berarti roh masih ada pada tubuh, di dalam tubuh orang tersebut. Nah, jangan caci maki saya ketika saya mengajak kalian untuk berpikir, ya. Jangan caci maki. Malaikat bukan kurang kerjaan nanya kita, siapa Tuhanmu? Nanya kita, siapa nabimu? Nanya kita, apa kitabmu? Apa malaikat tidak tahu? Masa malaikat tidak tahu sampai bertanya dalam kita sudah mati pun ditanya sama malaikat. Piye to ki? Kapakat Yahya ke mandung kupakat. Ubena urang Aceh kupakat damang Kristen mandum. Ya. Ada yang bilang, Bapak Ibu, ajak orang tuamu masuk Kristen. Semua saya ajak masuk Kristen, bukan saja orang tua saya. Semua orang Aceh saya ajak masuk Kristen. Supaya selamat dunia dan akhirat. Haleluya. 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 Semua orang. Ya, dunia ini butuh Yesus. Dunia butuh Yesus. Saya ulangi, dunia butuh Yesus. Pak Cemin, terima kasih. Saya butuh Yesus, saudara butuh Yesus. Kita semua butuh Yesus. Kita tidak bisa lari dari maut. Tidak bisa lari dari neraka. Tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkanmu dari api neraka. Tidak ada. Hanya Yesus yang bisa menyelamatkan engkau dari neraka. Dan itu penentuannya masa di dunia ini. Kalau Anda masih hidup, masih diberikan nafas, masih diberikan kesehatan, Anda percaya kepada Yesus, Anda beriman kepada Yesus, dan Anda tinggal dalam firman, maka Anda terhindar dari api neraka. Saya tidak akan jemu-jemu bersaksi. Saya tidak akan jemu-jemu menceritakan siapa Yesus. Karena kita semua butuh Yesus. Dunia butuh Yesus. Maka dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, ahabballahu lihadzal dunya. Ya, apa artinya? Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan kepada dunia ini. Kasih yang begitu mendalam, dari hati yang paling dalam. Kasih yang benar-benar kasih. Kepada siapa kasih Tuhan? Kepada dunia ini. Kasih Tuhan bukan kepada orang Kristen, bukan kepada orang Katolik, bukan kepada gereja, tetapi kasih Tuhan kepada dunia ini. Siapa saja orang yang tinggal di dunia ini, bila percaya kepada Yesus, maka orang itu mendapatkan hidup yang kekal di surga. Orang itu terhindar dari api neraka. Orang itu terhindar dari azab kubur. Maka kita semua butuh Yesus. Kalau kita tidak percaya kepada Yesus, yang pertama, kita akan mengalami siksa kubur. Yang kedua, kita akan mengalami neraka. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Dan semua orang di antara kamu mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Mendatangi neraka adalah satu kepastian yang sudah ditetapkan. Mendatangi neraka. Tetapi tidak ada ayat, satu ketentuan yang sudah ditetapkan untuk mendatangi surga. Saya ulangi, satu ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Sudah ditetapkan masuk neraka. Tetapi untuk masuk surga tidak ditetapkan. Maka saudara butuh Yesus. Saya butuh Yesus. Kita butuh Yesus. Dunia butuh Yesus. Ini. Anda merasa hebat. Kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda tidak bisa masuk surga.
Anda kaya, punya jabatan, kaya raya. Bahkan Anda bisa memberikan makan satu kampung. Anda bisa memberikan makan semua orang fakir miskin. Anda bisa memberikan makan semua anak-anak yatim. Satu negara ini Anda bisa kasih makan. Kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, mati masuk neraka. Sekaya apapun Anda tidak akan bisa membeli surga. Anda butuh Yesus. Saya butuh Yesus. Kita butuh Yesus. Dunia butuh Yesus. Jangan kita berpikir dengan kita beramal, melakukan kebaikan, kita bisa masuk surga. Ingat, amal kebaikan kita tidak bisa bawa ke hadapan Tuhan. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan amal kita. Kita tidak bisa menyogok Tuhan dengan kebaikan kita. Kita butuh Yesus. Anda butuh Yesus, saya butuh Yesus, dunia butuh Yesus. Hanya Yesus yang bisa membawa kita ke surga. Makanya dia mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kenapa Yesus berani berkata seperti itu? Karena dia tahu jalan ke surga. Kenapa dia tahu jalan ke surga? Karena dia berasal dari surga. Nabi-nabi yang lain, rasul-rasul yang lain, itu berasal dari dunia. Tetapi Yesus berasal dari surga. Dia turun ke dunia ini untuk menyelamatkan kita. Dia turun ke dunia ini untuk memberikan petunjuk kepada kita. Dia turun ke dunia ini untuk memberikan jalan kepada kita, sehingga kita tidak putar-putar menuju ke alam akhirat, ke surga. Maka Anda butuh Yesus, saya butuh Yesus, kita butuh Yesus, dunia butuh Yesus. Ini kata Alkitab, bukan kata saya. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Dia nuzul menjadi manusia yang sempurna. Karena tidak ada satupun manusia yang sempurna kecuali dia. Di dunia ini Anda boleh berbangga, bersukaria. Kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, mati Anda masuk neraka. Anda tidak akan selamat. Kalau Anda tidak percaya kepada Yesus, Anda capek, Anda lelah. Yesus berkata, mari datanglah kepadaku, wahai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Aku memberikan kelegaan kepadamu. Ayo abang-abangku, kakak-kakakku, adik-adikku semuanya, bapak-bapakku, mama-mamaku, ummi abi, aina ma kunta wa kaifa ma kunta. Datanglah kepada Yesus. Butuh Yesus, saya butuh Yesus, Anda butuh Yesus, kita butuh Yesus, dunia butuh Yesus. Saya harus ulang-ulang malam ini Tuhan mau datang. Ya, hakim yang adil itu mau datang. Boleh sekarang Anda dibilang tidak butuh, tidak butuh, tidak butuh. Jangan Anda keraskan kepala Anda. Jangan keraskan pikiran Anda, jangan keraskan hati Anda. Datang kepada Yesus. Selama saya masih sehat, selama saya masih hidup, saya adalah masih berani memberitakan Injil. Saya berani menceritakan tentang Yesus. Oh, saudara terima tidak terima itu urusan saudara. Tetapi ingat, bila saatnya tiba nanti, Anda akan minta memohon kepada Tuhan. Tuhan, kirimkan saya ke dunia sebentar saja. Saya ingin ceritakan kepada orang-orang yang ada di dunia. Menceritakan betapa pedihnya murkamu. Betapa perihnya siksaan ini. Betapa gelapnya tempat saya tinggal. Apa kata Tuhan? Biarkan di sana ada para nabi, di sana ada para penginjil. Ada penginjil nanti yang akan menceritakan kepada mereka. Tapi tolong Tuhan, saya ingin ceritakan sebentar, saya izinkan saja. Izinkan saya sebentar untuk datang ke dunia. Menceritakan tentang engkau, tentang keselamatan. Ada penginjil di sana yang menceritakan. Tuhan berkata ada Effendi Aceh, Effendi Usman yang menceritakan tentang Yesus di sana. Makanya saudaraku, you butuh Yesus, saya butuh Yesus, kita butuh Yesus, dunia butuh Yesus. Kau mau caci maki saya, mau bagaimanapun, saya selalu katakan, kalian butuh Yesus.
Saya hanya butuh ini katanya ya. Saya spill dulu ya. Kata dia, saya hanya butuh Allah SWT. Tapi dia tidak tahu bagaimana Allahnya. Ya. Wujudnya tidak ada. Nah, Yesus Tuhan kami percaya dalam Yesus. Kalian benar punya Tuhan atau tidak? Coba ceritakan kepada saya. Siapa Tuhan Anda? Dari mana Anda tahu dia Tuhan? Tapi kalau Anda bertanya sama kami, siapa Tuhan Anda? Siapa Tuhan orang Kristen? Kami bilang, Tuhan kami adalah kami mengenal Bapa kami di surga itu melalui Yesus. Maka Yesus mengatakan, kalau engkau melihat aku, maka engkau melihat dia yang mengutus aku. Kalau engkau menerima aku, maka engkau menerima dia yang mengutus aku. Para murid meminta kepada Yesus, tunjukkan Bapa itu bagi kami, itu sudah cukup bagi kami. Filipus, kata Yesus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau. Yesus berkata kepada murid, sangat lama aku sudah berada bersama dengan kalian. Masihkah kalian meminta kepada aku untuk menunjukkan kepada kalian siapa Bapa itu? Sesungguhnya siapa yang melihat aku, maka engkau melihat dia yang mengutus aku. Ana wal abi wahid, aku dan Bapa adalah satu. Nah ini malam saudaraku semuanya ya. Ardi bilang ya, Ardi Maruki, sayang yah ke nanu lagi nyo. Ya tidak masalah. Doa saya supaya orang-orang yang saya sayangi, orang-orang yang saya kasihi bisa percaya kepada Yesus. Itu doa saya, itu harapan saya. Maka saya tidak peduli kalian caci maki saya, kalian hina saya, itu tidak ada urusan bagi saya. Tugas saya memberitakan Injil, tugas saya bersaksi. Dan saya tidak akan terpengaruh dengan caci maki kalian. Saya tidak akan terpengaruh dengan typing-typing kalian yang tidak bagus. Nah, seburuk apapun typing kalian, telinga kalian mendengarkan nama Yesus. Nama di atas segala nama. Sejak dunia ini diciptakan, hanya Yesus satu-satunya pribadi yang berani mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang lain yang berani berkata, akulah jalan. Nah, seperti beberapa waktu yang lalu, Yusuf PI, ya, dia menunjukkan satu ayat, padahal di situ tidak ada Muhammad mengatakan akulah jalan. Dia ingin menyamakan Muhammad dengan Yesus. Dia berkata, masa dirimu tidak tahu bahwa Nabi Muhammad juga mengatakan hal yang seperti itu? Nabi Muhammad tidak pernah mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi jangan cocok-cocok logi lah. Ya, jangan sama-samakan, tidak akan sama. Nah, sekarang Yesus di mana? Nah, nabi-nabi yang lain di mana sekarang? Yesus di mana? Dan nanti Yesus akan turun lagi untuk menghakimi, karena dia hakim. Yang bisa menghakimi manusia itu Tuhan. Tapi Yesus itu menghakimi. Dia hakim. Tidak ada satupun manusia bisa menghakimi manusia kecuali Tuhan. Tetapi Yesus menghakimi. Dia hakim. Siapa dia? Dirimu butuh Yesus, saya butuh Yesus, kita semua butuh Yesus, dunia ini butuh Yesus. Haleluya. Haleluya. Shalom semuanya, shalom, shalom. Ya, doakan Bapak Ibu ya, agar banyak orang-orang Aceh percaya kepada Yesus. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Pak Robin belum sadar. Wow, belum sadar ya. Cepat sadar ya. Pak Cemin, terima kasih. Yesus hanya utusan. Ya, Yesus utusan. Tetapi dia bukan sekedar utusan. Dia bukan sekedar utusan. Makanya saya katakan dari tadi, dari malam kemarin dan setiap malam saya katakan, tidak ada satupun utusan yang berani mengatakan, aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, engkau pun berada. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Artinya dia bukan sekedar utusan seperti utusan-utusan yang lain.
Dia bukan sekedar nabi seperti nabi-nabi yang lain. Makanya tidak ada satupun utusan yang berani berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Tidak ada. Apa kamu bilang? Saya bilang tentang Alkitab. Ini iman. Utusan Allah tapi bukan Tuhan. Yesus bukan utusan Allah. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengutus Yesus, dan Yesus tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Allah yang ada dalam Alkitab, Allah yang ada dalam Alkitab itu bukan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun muslim di Indonesia maupun di muka bumi ini yang bisa membuktikan kalau Allah dalam Alkitab itu adalah merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada muslim yang bisa membuktikan bahwa Allah dalam Alkitab itu adalah Allah Subhanahu wa taala, saya akan kembali agama Islam. Ya. Kalau ada. Tapi sayangnya tidak ada yang bisa membuktikan. Bagaimana cara mereka membuktikan? Setiap saat mereka membaca Alkitab, membahas Alkitab. Imannya tidak bisa dibahas. Katanya debat. Tetapi yang dibahas selalu Alkitab. Ya, yang didebat selalu Alkitab. Ini ada yang bilang, kapreh beh wate kawo. Nah, Adi Humairah. Saya sematkan. Dia sudah mengancam saya, Bapak Ibu. Ya, Adi. Kapreh beh wate kawo. Kemarin saya pulang. 2 bulan yang lalu, bulan lalu ya. Bulan lalu sebelum saya ke Papua, saya ke Aceh. Mulai dari Langsa, saya penginjilan di Langsa bersama dengan Bang JDP. Habis itu di Biren. Di Biren saya tidak lama. Di Sigli hanya beberapa hari. Di Banda Aceh saya lama. Habis itu saya ke Takengon, Gayo, Aceh Tengah. Nah, di situ di Gayo itu sudah ada beberapa orang yang percaya kepada Yesus di Takengon, di kotanya Takengon. Nah, itu dia. Ya. Jadi kita pulang. Nah, apakah saya takut? Tidak. Saya tidak membawa sabu-sabu. Ya. Saya bukan pengantar sabu-sabu. Yang sangat memalukan, ada seorang pemuda yang masih belia sekali, sekitar umur 20 tahun ya. 20 tahun atau 22 tahun. Belum 25 tahun, di bawah 25 tahun, di atas 20 tahun. Masih muda sekali. Dia pasok sabu ke daerah Lombok, saudaraku. Sekali jalan dibayar 65 juta katanya. Sudah 5 kali jalan, 4 kali apa 5 kali katanya. Habis itu kemarin ketangkap. Nah, itu yang dibayar. Percaya kepada Yesus, bayarannya adalah surga. Ya, percaya kepada Yesus, bayarannya adalah surga. Nah, tapi tidak ada orang yang menyayangkan, Bapak Ibu. Bayangkan, saya baca di komentar, ada anak muda Aceh yang ditangkap sama pihak yang berwajib karena membawa sabu ke Lombok. Tidak ada orang yang menyayangkan. Ya, tidak ada. Dianggap sepele sekali itu. Padahal itu adalah hal yang melanggar agama dan hal yang melanggar undang-undang negara dan merusak generasi Indonesia. Tapi tidak ada satupun orang yang menyayangkan apa yang dilakukan oleh anak tersebut. Gaji 65 juta, bawa sabu ke daerah Lombok. Tidak ada orang Aceh yang menyayangkan. Ini yang membuat malu Aceh. Ya. Sebenarnya ini bikin malu Aceh. Karena sabu-sabu itu bisa menghancurkan generasi bangsa dan negara ini. Itu sabu. Sepertinya ada orang yang dukung. Di satu sisi kita mengatakan Aceh identik dengan Islam, dengan hukum syariat Islam. Aceh
identik dengan hukum syariat Islam. Tetapi kedapatan sabu-sabu itu pemuda Aceh, dari Aceh. Bahkan beberapa bulan yang lalu anggota dewan dari salah satu partai, berapa kilo sabu dia edarkan. Itu anggota dewan. Ini bikin malu Aceh. Karena Aceh identik dengan syariat Islam. Nah ini. Belum lagi kita lihat cacian dan makian di dalam bertiktok. Harusnya kita harus menunjukkan karakter kita. Orang yang beragama itu harus punya karakter yang baik. Orang yang beragama itu harus punya nilai sosial yang tinggi. Saling mengasihi, saling menyayangi, saling menghormati. Bagaimana caranya kita bisa membuat orang lain itu tertarik untuk masuk agama kita? Tapi ini tidak. Dengan kelakuan kita, orang jangankan untuk masuk agama kita, orang justru menjauh dari agama kita. Nah ini. Nah ini ketika kita bilang Bapak Ibu, ini caci maki ini. Ini saya sematkan ini. Mumun Kasano. Hal yang benar saya sampaikan, dia caci maki Bapak Ibu. Ini orang Aceh yang saya sematkan ini. Kebenaran yang saya sampaikan, hal yang baik saya sampaikan, dia caci maki. Di mana nilai-nilai agama itu? Di mana hati nuranimu? Hati nuranimu itu di mana? Bagaimana engkau tunjukkan rahmatan lil alamin kepada semua makhluk? Bagaimana rahmatan lil alamin? Namanya saja rahmatan lil alamin, semua alam rahmat. Hanya rahmat hanya untuk sabah golongan. Yang ke rahmat kan? Rahmatnya ku bena urang. Ubena donya masabah donya rahmat. Ya tanya rahmat, uban sabah donya tanya harus di rahmat. Kan rahmatnya kan untuk sabah kelompok. Rahmatnya kan untuk sabah golongan. Tapi ku bena urang bejit ke rahmat. Kiban cara urang lain watai kalan tanyo begala ai. Beingin ida menglam agama getanyo. Bertertarik untuk ida mengagama getanyo. Nah, tanyo hanji tamu dakwah ngen mulut tanyo. Tanyo hanji tamu dakwah ngen tutu getanyo. Tanyo hanji tamu dakwah ngen lisan getanyo. Tapi tanyo bejit tamu dakwah dengan udep tanyo. Udep tanyo lam dakwah sabi. Akibat cara tanyo bejit ke terang watai kana le urang. Bersenang hati watai kana le urang. Nyo yang nacarang temena ba TikTok. Nyen pemalai-malai Aceh. Nyo bang ampun kiban cara bang ampun. Aceh ni pegah baba urang bak pemuka-pemuka agama bak tengku-tengku di Aceh bang ampun. Yang budaya-budaya temenaknyo nak ke budaya yang sangat memalukan. Budaya temenak. Banyak orang main TikTok, ya. Tapi orang gedanya Aceh berat malay daripada kalam TikTok. Hana yumle, hana le marwah orang Aceh. Ya, tidak ada lagi marwah orang Aceh. Ketika saya bilang begitu, dibilang apa Bapak Ibu? Pukokah? Kebaikan yang saya bilang pukokah? Ini Mumun lagi bilang. Apa itu puko? Bapak Ibu tahu puko itu? Tai dalam tai tempat kencing mamaknya. Puko. Puko mak. Artinya Bapak Ibu, tai punya mamaknya. Itu bahasa Indonesia. Nggak punya malu lagi. Tapi dikatakan dalam sebuah contoh, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian daripada iman. Ya. Al-haya'u minal iman. Malu bagian daripada iman. Tapi waktu ku kalan wa adro ke hana iman bacut pi. Saya bangai-bangai. Betul. Bangai-bangai tak walan.
Baik, saya bilang, kamu balas dengan cacian makian. Hana iman macam be. Pu agam pu ineng sama mandum. Up, jangan menjijikan Aceh bro. Silakan. Saya up, silakan naik. Saya sudah up, silakan naik. Yang bilang up jangan menjijikan Aceh bro, Bapak Ibu suruh naik. Namanya Abang Yadi. Salam Bang Nabirong. Salam. Salam Bang. Waduh. Kok nggak kedengaran suaranya ya? Nggak kedengaran. Nggak dengar Bang, bentar Bang ya. Nggak dengar suaranya. Nggak dengar ya? Cek. Kedengaran nggak? Halo. Shalom Bang. Ngomong lagi. Ya, shalom. Tes. Rusak kah? Wah, pakai headset murah sih. Ini headset yang dirimu ini nih. Udah dengar. Tadi saya tutup. Ternyata saya tutup tadi. Salah pakai. Ini saya nggak lihat ini. Coba. Cek satu. Tes. Kedengeran? Tes. Dengar. Suara saya dengar nggak? Kedengeran. Suara saya? Dengar. Aman ya. Aman Bang, aman. Oke. Ini ada Bang Yadi Bang. Hari ini apa kabar hari ini? Baik Bang. Kegiatan Pelayanan full. Ini, kegiatan Full. Mantap. Dari tadi kutungguin. Wih, iya. nggak kasih kabar lu. Gitu. Mau telepon tadi nggak sempat. Oh, oke, mantap. Nggak apa-apa, santai. Besok Masih ya? Besok agak renggang. Hari Sabtu baru full. Full lagi ya, iya. Tapi jaga kesehatan yang penting Bang. Siap. Sayang di sana nggak ada BPK. Buat ya makanya saya kan tadi putar-putar kota Jayapura ya. Saya tidak lihat BPK memang di situ. Tapi ikan di Jayapura ini fresh Bang, sangat enak. Mendingan makan ikan lah Bang, makan ikan. Ikan bakar. Tapi jangan lupa ya. Jangan lupa kepiting Papua harus coba. Enak ya? Wow, kepiting Papua, kepiting Kalimantan itu beda dengan kepiting Jawa. Mantap sekali. Tapi saya lebih senang kepiting Papua. Teksturnya lebih padat. Mantap. Itu di Jakarta sekilo mentahnya saja 250.000. Oh ya? Mentahnya saja. Berapa? 250.000 sekilo. Mentah. Oke. Makanlah. Harus lah gitu. Oke, lanjut. Bagaimana? Nanti kalau sudah agak senggan, saya ajak. Banyak sekali orang pengen ketemu, kita belum sempat ketemu Bang. Iya. Karena kegiatan penuh. Injil Barnabas apa Injil Paulus? Aduh, mana ada Paulus pernah menulis Injil. Barnabas buatan Muslim. Gimana orang ini? Iya. Woi, baru si Ana ya. Kalau shalom Kak. Shalom Kak Eva. Turun lagi. Kenapa turun?